apa sih itu dari fungsi limit aljabar itu? Nah, definisi dari fungsi aljabar itu adalah kata limit berasal dari bahasa Inggris yang berarti mendekati kata hampir. Nah, sesuai kata mendekati, jika dikatakan bahwa x mendekati 2, artinya nilai x itu hanya mendekati nilai 2 saja, tetapi tidak pernah bernilai 2. Untuk mempermudah perhitungan, kata mendekati dinyatakan dengan simbol seperti ini, tanda panah. Nah, bentuk umum dari limitnya itu adalah limit x mendekati a, fx sama dengan 1. Next, selanjutnya adalah sifat-sifat limit fungsi. Nah, di sini kita bisa lihat ada sekitar 8 fungsi dari sifat-sifat ini. Nah, itu yang pertama adalah limit k x ke x menuju c yaitu sama dengan k. Yang B, limit x x menuju c sama dengan c. Limit x menuju c dan seterusnya. Oke, next. Oke, mari kita mulai contoh soalnya. Nah, yang pertama ada substitusi. Substitusi itu apa sih? Substitusi itu adalah mengganti atau menukar suatu bilangan. Oke, di sini sudah terlihat contoh. Contoh itu diketahui limit x menuju 2x plus 4 per 2x. Nah, di sini x-nya itu adalah 2. Jadi kita ganti x-nya dengan angka 2 ini. Langsung jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2. Ini kan tadinya x diganti dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 8. 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya itu adalah 2. Next. Selanjutnya itu ada pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu mencari dua bilangan ya. Jadi di sini kita mencari hasilnya berapa perkalian dengan penjumlahan. Oke, langsung aja. X kuadrat min 4 limit x menuju 2 x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, apa hasilnya itu limit x menuju 2. Nah, ini kita di sini memfaktorkan yang menghasilkan x kuadrat min 4 itu faktornya berapa? Di sini kita dapat bahwa x min 2 dikali x plus 2 itu merupakan faktor dari x kuadrat min 4. Nah, faktor ini lalu kita jumlah lagi. Di sini temuin x min 2 dibagi x min 2 ini dicoret habis, jadi tinggal bisa x plus 2. Nah, karena udah dapet nih yang terakhir itu x plus 2, kita tinggal masukin aja x-nya di substitusi. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Next. Yang terakhir itu ada merasionalkan. Wah, ini paling lumayan. Maka limit dari x menuju 2 yaitu x kuadrat min 3x plus 2 per akar dari x min 2. Oke. Limit x mendekati 2 x 2 min 3x plus 2 per akar x min 2. Dan di sini perkalian ya, kita samakan dulu karena di sini kan ada akarnya yang menyebutnya akar. Jadi kita kali dengan penyebut tersebut agar sama dan agar bisa menghasilkan penjumlahannya. Oke, sini kita dikali dengan penyebutnya yaitu akar x min 2 per akar x min 2. Nah, kita kalikan dengan perkalian tersebut. Jadi dalam kurung x kuadrat min 3x plus 2 dikali dengan akar dari x min 2. Karena penyebutnya sama, jadi kita sebutkan saja. Jadi penyebutnya itu adalah akar x min 2 kuadrat. Ya, karena di sini ada 2. Nah, jadi karena di sini akar bertemu dengan kuadrat, maka akan hilang. Oke, selanjutnya x min 1 ini adalah pemfaktoran dari hasil x kuadrat min 3x plus 2. Jadi pemfaktoran itu adalah x min 1 dan x min 2 dikali dengan akar x min 2 per x min 2.
X min 2 dibagi dengan X min 2. Jadi habis kan, jadi tinggal sisa X min 2 dikali akar X min 2, X min 1 dikali akar X min 2. Nah ini kan merupakan hasil akhir, jadi kita tinggal masukkan saja X nya itu, tinggal disubstitusi, dimasukkan ganti dengan angkanya. Di sini tinggal masukkan saja 2 dikurangi 1 itu 1 dikali 2 akar 2 dikurangi 2, jadi hasilnya adalah 6. Oke. Ya. Nah mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat wisata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang limit fungsi trigonometri. Yang pertama, pengertian limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri merupakan nilai yang diperoleh dari ekspresi fungsi trigonometri jika variabelnya mendekati nilai tertentu. Limit tersebut juga kerap disebut dengan limit matematika. Singkatnya, limit fungsi trigonometri merupakan nilai terdekat suatu sudut di fungsi trigonometri. Cara menghitungnya mirip seperti limit fungsi aljabar. Perbedaannya yakni fungsi trigonometri wajib diubah terlebih dahulu ke trigonometri agar dapat melihat limit tertentunya. Di sini ada contoh soal, yaitu limit x mendekati 0 sin kuadrat x dibagi 1 min cos x sama dengan limit x mendekati 0 1 kuadrat kurangi cos 2x dibagi 1 min cos x sama dengan limit x mendekati 0 dalam kurung 1 min cos x dan 1 ditambah cos x dibagi 1 min cos x. Nah, karena ini sama jadi dicoret. Jadi limit x mendekati 0 1 ditambah cos x. Nah, x di sini tuh disamakan dengan x yang di sini. Jadi 1 ditambah cos 0 sama dengan cos 0 ini nilainya sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 jawabannya itu 2. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan dan saya 34. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai limit fungsi aljabar tanda. Yang pertama itu ada pengertian dan definisi. Pengertiannya itu limit fungsi aljabar menunjukkan hingga adalah konsep dalam kalkulus yang membahas perilaku suatu fungsi saat variabel mendekati nilai tak hingga. Kalau itu tak hingga kayak 8 masih sampai atau min tak hingga. Terus definisi dari limit tak hingga sendiri itu limit suatu fungsi f(x) saat x mendekati tak hingga atau x mendekati min tak hingga ditulis sebagai limit x mendekati tak hingga f(x) sama dengan L. Limit atau limit x mendekati min tak hingga f(x) sama dengan L. Jika L adalah bilangan dari maka nilai fungsi mendekati L saat x semakin besar atau kecil. Jika tidak ada nilai tengah maka fungsi bisa menuju tak hingga atau minus tak hingga. Di sini ada contoh soal yang pertama, itu soalnya limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 3 per 2x pangkat 3 min 4x plus 1. Nah, kalau soal begini itu kita nyarinya yang pangkatnya tertinggi, yang pangkat tertinggi dari soal di sini. Nah, di sini kan soalnya dari soal ini kan pangkat tertingginya itu kan 3 4x kebetulan sama yang bawah atas sama bawah itu 4x pangkat 3 sama 2x pangkat 3. Jadi yang paling tinggi itu kan 3. Jadi limit x mendekati tak hingga itu 4x pangkat 3 per x pangkat 3. Jadi semua elemen yang di sini, semua bilangan di sini itu akan
bagi akar X. Jadi 6 akar X itu kan karena X itu kan tak 3, jadi tak 3 itu kan hasilnya 0. Jadi ini adalah 0 dan yang bawahnya itu akar 3. Akar 3 X per 6 hasilnya 3 tuh hasilnya dari akar 2 ditambah sama ya ini juga angka